Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Pip Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan project full stack Next.js kita membangun toko online, di mana kita akan coba untuk melakukan refactor code. Jadi apa itu refactor code? Refactor code itu adalah secara mudahnya memperbaiki codingan kita supaya jadi jauh lebih rapi, efisien, dan tidak ada redundan, sehingga bisa kita manfaatkan untuk reusability. Nah, tentu ketika kita berbicara mengenai reusability, yang possible kita lakukan adalah membuat website kita menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi, yaitu adalah berbasis komponen. Nah, mungkin yang pertama yang perlu kita ubah adalah input. Kita coba cek di bagian login. Nah, login ini kan ada dua input. Nah, sementara kita di sini masih manual. Kemudian juga di bagian register sama, ada juga input. Ya, ini masih bisa kita perbaiki lagi supaya tidak redundan untuk codingan input itu sendiri. Nah, yang pertama mungkin yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat di dalam folder komponen, saya akan buat sebuah folder dengan nama UI. Nah, di dalam UI mungkin saya akan bikin yang pertama adalah input. Oke, tinggal saya new file, index.tsx, dan mungkin nanti saya akan butuh yaitu adalah input.module.scss. Di sini mungkin saya bikin const input sama dengan arrow function, kemudian saya akan export default input. Oke, kemudian mungkin di sini return. Yang di return apa? Mungkin saya akan bikin fragment dulu. Nah, terus kita bisa kopikan nih ya. Yang ini aja. Mungkin div-nya saya copy ya. Karena input itu pasti dia punya label dan input. Kalaupun misalkan hanya input aja, kita bisa kasih opsional. Jadi mungkin ini saya copy, terus saya akan hapus saja fragmennya, langsung div. Ternyata bisa ya. Oke, mungkin ini dia butuh style, berarti saya akan import styles from input.module.scss. Oke, kemudian kita tentunya akan butuh beberapa props di sini. Kita akan coba berarti di sini cons. Yang pertama yaitu adalah mungkin label, lalu ID. ID mungkin kita bisa samakan saja dengan name-nya, lalu tipe. Nah, tipe dan juga mungkin nanti placeholder ya kalau butuh. Sama dengan props. Nah, ini untuk props-nya saya akan bikin di sini yaitu type props sama dengan object, lalu ada label berupa string, kemudian ada name juga string, tipenya string juga, placeholder string. Ini tinggal saya assign ke sini. Ini mungkin props type ya. Ini juga sama, kita ubah jadi props types. Oke, jadi prop types ya yang kita assign ke dalam props. Nah, ini tinggal saya ubah, berarti untuk yang ini saya ubah jadi label, kemudian HTML4 ini ID akan saya sesuaikan dengan name nantinya. Yang ini sama, name dan ID mungkin saya ubah langsung jadi name aja. Lalu tipenya, nah tipenya ini kita ambil dari tipe. Lalu mungkin ada placeholder tadi, placeholder. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada name, ID, tipe, placeholder. Nah, mungkin yang label ini saya akan berikan conditional rendering. Kalau labelnya ada, baru ditampilkan. Kalau nggak ada, ya berarti kita hanya butuh input saja. Mungkin ini bisa saya berikan dandan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan berarti si label ini adalah opsional. Ya, tinggal berikan tanda tanya. Oke, kita kembali ke login. Terus saya akan coba ubah bagian email. Bagian email ini saya tinggal panggil. Berarti di sini input. Jangan lupa import dari komponen UI input. Lalu mungkin bisa gunakan self closing tag, tinggal berikan label. Labelnya adalah email, kemudian name-nya email, tipenya email. Placeholder biarkan saja, nanti kita belakangan ya. Oke, ini saya akan hapus berarti karena sudah digantikan oleh input. Oke, placeholder juga sama, kita harus berikan tanda tanya karena mungkin saja opsional ya. Kita save. Nah, ini sudah muncul, tapi belum kita kasih styling. Nah, stylingnya kita bisa kopikan aja
dari yang sudah ada, yaitu yang ini, item. Ya. Kita copy bagian item, kita paste ke sini, tapi mungkin saya ubah yang ini jadi container, kemudian input. Ya. Yang ini sama, mungkin saya ubah stylenya bukan login form, tapi di sini container. Lalu yang ini container underscore input. Label juga bisa sebetulnya kalau mau dikasih styling, tapi ya belakangan aja karena kita belum butuh ya. Nah, ini sudah sama ya untuk UI-nya. Mungkin saya mau perbaiki sedikit di bagian input untuk padding. Mungkin saya akan sesuaikan dengan button ya. Button login tapi yang bagian ini ya. Jadi paddingnya 15. Kita coba ubah 15. Nah, jadinya lebih besar ya. Oke, inputnya sudah. Kita cek lagi sekarang yang perlu kita ubah. Nah, yang password juga sama. Ini mungkin saya hapus. Sekarang saya cukup masukkan aja yang ini. Ya. Saya copy, emailnya mungkin saya ganti jadi password untuk labelnya. Terus yang ini juga sama. Name-nya password dan tipenya password. Nah, sudah ada ya. Selanjutnya yang bisa kita refactor lagi dari sini yaitu adalah button. Ya. Button ini bisa kita refactor, tinggal kita coba mungkin di sini saya akan bikin button, lalu di dalamnya butuh index.tsx, lalu ada button.module.scss. Oke, di sini mungkin saya tulis const button. Lalu arrow function return. Oke, returnnya kita belakangan setnya, tinggal export default button. Di dalamnya ya sudah, kita tinggal kopikan saja yang ada di sini. Yang ini saya copy, kemudian saya paste ke sini. Nah, kita lihat ada apa aja ya. Berarti kita butuh props di sini, tentunya cons ya. Yang perlu kita ubah tipe yang pertama, kemudian on click yang kedua, terus yang ketiga yaitu adalah text mungkin, atau jangan text, langsung saja children ya, sama dengan props. Nah, ini saya akan bikin di atas, atau kita import dulu untuk stylenya from button module SCSS, dan tipe untuk prop types-nya ada type, ada on click dan children ya. Untuk tipenya itu string, on click itu adalah berupa fungsi kosong, dan children adalah React Node, dan on click ini opsional. Lalu di sini saya tinggal panggil tipenya yaitu adalah prop types, selesai. Tipe ini saya ubah jadi type, lalu on click juga saya ubah ya, saya hapus bagian ini, diubah jadi on click. Oke, nah ini mungkin bisa saya berikan tanda tanya. Oke, ini nggak bisa string. Kalau kita lihat di sini tipenya harus spesifik ya. Kalau kita lihat di sini bisa string atau bisa undefined juga. Ini mungkin saya tulis undefined. Mungkin di sini saya tulisnya adalah button atau submit ya, kita sesuaikan aja, atau undefined ya. Dan sebetulnya ada juga satu lagi reset ya. Mungkin ini saya tambahkan aja sekalian, walaupun ini jarang digunakan ya, reset. Oke, jadi lebih spesifik untuk tipenya. Lalu untuk children, nah yang ini saya hapus, ganti jadi children. Dan untuk class name-nya mungkin saya akan ubah jadi button aja ya. Sini button. Dan mungkin nanti akan ada varian. Kita coba tambahkan varian. Mungkin buttonnya kan nggak selalu warna hitam, nanti misalnya ada warna yang lain. Nah ini ya sudah, saya mungkin masukkannya string aja. Dan di sini mungkin saya bisa tambahkan dalam bentuk seperti ini. Oke, tinggal saya cek lagi, itu adalah styles.
Misalnya di sini varian. Dan juga siapa tahu kita mau mengcustom kelasnya nanti ya. Tinggal saya berikan class name di sini. Di sini saya render untuk class name-nya. Dan tambahkan juga di bagian sini untuk class name opsional berupa string. Oke, varian ini mungkin saya akan berikan nilai default berupa primary. Oke, tinggal kita masuk ke dalam login lagi. Kita akan kopikan button. Nah, buttonnya yang ini saya copy. Terus saya masuk ke button module.scss, saya paste ke sini, ubah jadi .button, i-nya mungkin saya hapus. Ini juga sama ya, untuk gap-nya mungkin saya hapus juga, width-nya saya hapus ya. Lalu background color dan color ini akan saya masukkan ke dalam varian nantinya. Misalnya di sini primary. Kalau primary, background color-nya hashtag 000 color hashtag FFF. Oke, tinggal kita panggil di bagian sini. Atau yang ini dulu kita panggil ya. Misalnya di sini berarti button ya, dengan tipenya submit. Ya, ini jangan lupa import dulu. Kita import dari UI button, tipenya submit, terus mungkin saya akan berikan children di sini. Childrennya saya kopikan aja. Yang ini saya paste ke sini, ini saya hapus. Ini butuh apa lagi? Varian. Nah, varian ini sebetulnya karena dia diberi nilai default, kita bisa aja opsional ya. Tapi kalau mau diberikan juga boleh ya. Berarti di sini harus berikan varian primary. Tapi karena opsional dan dia sudah diberi nilai default, harusnya tidak perlu kita berikan. Nah, ini sudah ada login. Mungkin saya akan sesuaikan sedikit di bagian padding. Padding ini 30 pixel untuk kiri kanannya ya. Jadi lebih lebar. Lalu karena kita butuh custom ya untuk class name-nya, mungkin kita berikan di sini class name berupa styles.login underscore form underscore button. Oke, kita masuk ke login. Terus yang tadi item ini bisa kita hapus. Nah, button, background color, dan juga color saya nggak butuh. Mungkin saya butuh cuman width aja ya. Karena secara default buttonnya itu pendek. Tapi ketika kita berikan class name, maka dia buttonnya akan memanjang. Mungkin akan saya tambahkan satu lagi, yaitu adalah cursor pointer, dan juga mungkin font size 16 pixel. Nah, seperti ini ya. Terus mungkin di bagian ini masih ada button, ini bisa kita ubah juga ya. Kita panggil button, tentu kita butuh tipe. Sini tulis type berupa button, lalu class name. Class name juga sama, kita ini bisa kopikan. Oke, dan isinya mungkin saya akan kopikan yang ini. Dan juga on click-nya saya bisa copy juga yang ini. Saya copy paste ke sini, yang ini saya hapus. Oke, ya, sama aja sebetulnya ya sekilas. Tapi kalau kita cek lagi di sini, yang ini mungkin bisa kita ubah ya. Untuk bagian border, padding ini nggak butuh. Width biarkan, lalu background color mungkin dan colornya kita hapus. Font size-nya mungkin saya mau turunin untuk yang bagian I ini jadi 18 aja. Atau mau 20 boleh. Nah ya, biar lebih kecil. Oke, tinggal kita login with Google, kita coba klik. Nah, sudah muncul ya login with Google. Kalau kita coba sekarang login menggunakan Google, dia aman, bisa ya, saya logout. Oke, sudah bisa login lagi. Nah, ini baru saya akan login menggunakan email dan password. Oke, kita cek login. Nah, berhasil. Logout. Aman ya. Jadi secara fungsionalitas sebetulnya sama saja ya. Tidak ada pengaruh. Tapi kalau kita lihat codingan kita jauh lebih rapi sekarang ya. Karena sudah berbasis komponen. Terus apalagi yang perlu kita perbaiki? Yang perlu kita perbaiki mungkin ada di bagian register. Nah, ini juga sama ya. Ada input, ada button. Kita coba untuk perbaiki ini. Ini mungkin saya hapus. Atau jangan dulu dihapus, kita langsung aja panggil input. Biar nanti kita bisa copy paste. Nah, ini input. Mungkin bisa gunakan self, closing tag.
Tinggal kita kasih label email, lalu name-nya email, tipenya email. Nah, yang ini bisa saya hapus. Ya, kemudian sama untuk full name juga kita tambahkan label full name, name-nya full name, dan tipenya teks. Kemudian font juga sama, kita berikan label font, name font, tipenya teks. Nah, ini mungkin saya akan berikan tipe number saja. Tipenya number, ya. Lalu labelnya password, name-nya password, tipenya password. Nah, ini kenapa number? Karena kan nggak akan menerima teks juga ya. Oke, tinggal kita coba sekarang hapus yang ini. Lalu kita ubah yang bagian button. Button kita panggil, jangan lupa import. Lalu di dalamnya sama, ini butuh pengecekan, is loading, tipe, dan class name mungkin ini bisa kita samakan ya. Nah, seperti ini saya hapus. Nah, jadinya sekarang kita coba masuk. Nah, sama aja ya. Tapi kita bisa hapus sekarang untuk CSS yang ada di sini di bagian form, mungkin yang item, saya hapus. Button saya tinggal sisakan width-nya saja. Oke, sudah ya. Kalau kita coba untuk fungsionalitasnya, oke, saya coba register. Oke, email already exists, apips@gmail.com misalnya. Nah, sudah bisa. Kita coba apips@gmail.com. Password 123456778. Login. Bisa ya, aman. Sudah berhasil. Untuk refactor dari sisi UI mungkin sudah ya, karena baru bikin 2 page juga. Nah, sekarang yang mau saya refactor adalah bagian service. Nah, ini ada beberapa yang sebetulnya redundant ya, yaitu adalah query. Nah, query ini ada di bagian sign up, lalu ada di sign in, lalu ada juga di login with Google. Kita coba mungkin perbaiki di bagian sini, saya akan mungkin export ya, siapa tahu nanti kepake juga asynchronous function. Itu adalah retrieve data by field. Yang kita butuhkan mungkin adalah collection name. Collection name ini adalah string. Lalu yang kedua adalah field. Field ini juga sama, dia berupa string. Dan terakhir adalah value ya. Value yang akan kita cari itu apa ya? String. Lalu ini bisa saya masukkan. Nah, ini saya copy, saya paste ke sini, tinggal saya return data. Oke, kemudian ini saya ubah collection name jadi sesuai parameter, where-nya ini saya akan masukkan field, dan yang ini saya masukkan value ya, sehingga dia lebih dinamis. Oke, tinggal saya panggil, berarti di sini query-nya saya hapus. Berarti saya tinggal panggil di sini const data sama dengan await retrieve data by field, di mana field yang dicari adalah user, email, dan user data email ya. Dia akan mencari ke collection user, field email yang sama dengan email yang diinput. Oke, ini sign up sudah saya kopikan. Untuk yang kedua yaitu ada di bagian sini, ini juga sama. Ini saya hapus, saya paste ke sini. Yang ini juga sama. Ini saya hapus, saya paste ke sini. Ini mungkin bukan data, tapi jadi user. Dan ini juga sama. Bukan user data, tapi data. Oke, dan yang ini juga sama. Ternyata harus pakai email langsung. Nggak perlu lagi pakai yang lain. Nah, ini mungkin saya bisa coba perbaiki sedikit. Data itu isinya ada email ya, berupa string. Dan juga mungkin bisa kita isi role, tapi ini opsional, kita gunakan string. Nah, kalau kita lihat lagi di bagian sign up, ini ada add doc. Ini juga fungsi yang sifatnya general. Sehingga kita bisa aja di sini bikin ya satu fungsi baru. Mungkin saya akan export asynchronous function add data ya. Misalnya seperti ini. Nah, yang ini bisa saya copy. Saya copy. Ini mungkin parametersnya saya naikkan dulu, saya paste ke sini. Nah, kita butuh yang pertama adalah collection name ya, berupa string, dan datanya
ini kita biarkan any dulu karena datanya mungkin berbeda-beda ya. Nah, ini data. Dan di sini saya ubah collection name-nya jadi collection name dari parameter. Dan ada callback. Nah, ini mungkin kita perlu tambahkan satu lagi di sini, yaitu adalah callback. Callback ini berupa function. Nah, di sini saya bisa panggil add data. Add data ini collection-nya user, terus user data, dan juga callback itu sendiri ya. Di sini bikin kayak gini ya. Jadi callback true, atau di sini bisa juga result ya. Result, ini saya panggil result berupa boolean. Oke, kita coba sekarang gunakan email yang lain dan masuk ya. Oke, terus kita cek lagi, kita lihat kalau sign in ini nggak ada ya. Nah, ini yang login with Google ada add document. Ini bisa kita coba pakai lagi ya. Tinggal kita await, add data, collection-nya yaitu adalah user, lalu data yang dikirimkan, lalu callback. Nah, ini bisa gunakan callback-nya berupa function yang menerima sebuah parameter yaitu result, boolean. Dan di sini saya tinggal panggil callback-nya ya. Callback data. Oke, ini bukan titik dua harusnya, tapi arrow function ya. Oke, mungkin ini saya akan ceknya gini, if result ya. Maka callback data. Jadi kalau tidak ada error, baru di callback. Oke, kita coba login dulu. Kalau ini harusnya aman ya, tidak diubah. Tapi kita langsung pakai login with Google aja. Kita pakai salah satu akun. Dan ya, berhasil. Kalau akun yang lain yang belum terdaftar, kita coba. Oke, aman. Kita cek database. Nah, ini sudah ada ya. Untuk datanya sudah masuk. Nah, baru sekarang saya akan coba untuk pisahkan lagi. Yang dipisahkan lagi sekarang apa? Yaitu adalah bagian ini. Kita coba tutup ya. Jadi, kalau sign in, kemudian login with Google, dan juga mungkin sign up, ini kan adalah fungsi-fungsi yang berhubungan dengan autentikasi, bukan dengan Firebase. Karena kalau yang berhubungan dengan Firebase, itu kita sudah pisahkan. Ada di sini ya. Ada retrieve data by ID, retrieve data by field, dan juga add data. Oke. Nah, sekarang saya akan pindahkan untuk 3 fungsi ini bukan lagi di Firebase lib ini, tapi saya akan bikin folder baru di SRC, yaitu berupa services. Di dalam service mungkin saya akan bikin folder, yaitu adalah out. Yang di dalamnya saya akan bikin index.tsx. Ya, sebetulnya mau bikin out.tsx langsung juga boleh, tapi biar makin rapi kita langsung aja bikin kayak gini. Jadi dari service ini saya akan cut 3 fungsi ini, lalu saya pindahkan ke out. Nah, ini akan ada error, yaitu adalah kita harus panggil retrieve data by field. Ini dari Firebase service, lalu bcrypt ini kita import ya. Bagian atas kita import bcrypt from bcrypt. Lalu yang perlu kita panggil lagi add data. Nah, add data ini kita panggil dari sama library Firebase services. Oke, sudah ya. Selesai. Di sini jauh lebih rapi. Jadi ini benar-benar fungsi yang hanya berhubungan dengan Firebase-nya, sementara yang out ini sudah pindah ke services out ya. Nah, ini untuk bcrypt mungkin bisa saya hapus karena tidak digunakan lagi di bagian service Firebase-nya. Nah, terus mungkin kita harus masuk sekarang ke pages, lalu API. Di bagian out, next out. Nah, ini pasti ada error. Kenapa? Karena di sini importnya masih dari lib Firebase service. Tapi kita pindahkan sekarang, masuk ke services, masuk ke out. Oke. Kemudian juga yang di user sama, bagian register ini,
Ini juga sama, kita ubah add-nya jadi masuk ke service out. Kita coba sekarang jalankan lagi. Kita logout, kita login sekarang. Gunakan email yang terdaftar dulu. Oke, kita login, bisa. Sekarang saya akan logout, saya login yang pakai Google. Oke, bisa. Login pakai Google tapi akun yang lain. Oke, aman juga. Lalu kita akan coba register. Di sini gunakan email, full name-nya, oke, phone, password. Kita coba register, berhasil. Oke, sudah bisa ya. Kalau kita cek di database, nah untuk email, full name, password, phone sudah masuk. Dan mungkin satu lagi yang akan saya coba tambahkan, yaitu adalah timestamp pada saat register mungkin ya. Saya akan tambahkan di bagian service, out, lalu bagian sign up. Nah, di sini saya akan tambahkan user data created _add. Ini new date. Ya, ini mungkin bisa coba kita berikan di sini created add, dan juga satu lagi yaitu adalah updated add ya nantinya. Sama berupa date, di sini juga saya tambahkan updated add. Ini biar kelihatan ada timestamp-nya, dan siapa tahu nanti kita mau mengurutkan user mana yang paling duluan daftar, itu bisa ya. Oke, kita coba aja sekarang untuk register. Oke, full name, password 123. Kita register, coba. Oke, sudah masuk. Kita cek di database. Nah, sekarang ada created add dan updated add. Sebetulnya ini juga kalau mau datanya bisa aja nggak full date kayak gini, tapi kita ubah jadi yang lebih simple. Ya, yaitu adalah cuman Unix time aja misalnya. Tapi sementara nggak apa-apa, kita coba seperti ini aja dulu ya, karena nanti supaya pengecekannya lebih mudah juga. Oke ya, kita mungkin sekarang bisa coba matikan servernya. Saya clear dulu. Lalu mungkin saya akan git add spasi titik, lalu akan saya commit. Nah, di sini mungkin saya akan coba untuk berikan refactor, yaitu adalah out system. Tinggal tunggu sampai pengecekannya berhasil dan juga selesai di build. Oke, di build aman. Saya tinggal git push origin master. Oke, sekarang kita cek di Vercel. Tunggu sampai build-nya selesai. Oke, sudah, kita buka sekarang di vipstore.vercel.app. Kita coba untuk logout, login sekarang. Kita lihat menggunakan Google misalnya. Oke, sudah berhasil. Kita pakai email biasa. Login. Oke, sudah berhasil juga ya. Untuk refactornya berarti sudah sukses, tidak ada error, tidak mengganggu fitur yang sudah kita buat, tapi codingan kita jauh lebih rapih, jauh lebih terstruktur, dan juga sekarang fungsinya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan fungsinya memang digunakan hanya untuk out, tidak digunakan sebagai Firebase service, maka simpan saja di service out. Ya. Jadi yang ada di dalam Firebase service hanya betul-betul fungsi-fungsi yang nanti berhubungan langsung dengan database-nya, seperti memasukkan data, meretrieve data, ya, dan lain-lain. Kalaupun nanti misalnya kita akan membuat produk, ya, service produk, berarti kita nggak boleh ganggu yang ada di dalam sini. Misalnya nanti adalah untuk mengambil data produk. Ya sudah, kita tinggal gunakan fungsi yang ini dan kita akan kelola datanya nanti, mungkin membuat service baru. Di dalam service ini ada produk, lalu ada index.tsx, dan kita tinggal panggil yang retrieve data. Jadi seperti itu ya. Juga bagian komponen sama, untuk UI ini kita sudah punya button dan input supaya makin rapih ya. Di sini sudah jauh lebih rapi ya daripada tadi sebelumnya. Inputnya kalau kita lihat panjang banget ya. Untuk setiap fungsi inputnya sekarang hanya jadi satu baris seperti ini, jauh lebih simpel.
Yang button juga sama, kita sudah handle berbagai macam hal, dan sekarang bisa di reusable. Dan kita nggak perlu lagi ngasih styling ya, yang sesuai dengan buttonnya. Tapi tinggal kita sesuaikan aja kalau memang buttonnya perlu kita styling. Jadi walaupun kita nggak ngasih styling, dia akan ngasih styling secara default, dan kalaupun kita mau custom, itu bisa juga. Ya, jadi makin cakep lagi codingan kita. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.